Saudaraku, jika tubuhmu berbicara, apakah kamu mau mendengarnya? Sakit di leher, bahu, atau pinggang mungkin bukan sekadar kelelahan. Mungkin itu pesan dari jiwamu. Mungkin itu adalah panggilan dari semesta untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Dalam video ini kita akan menyingkap makna terdalam di balik nyeri yang kamu rasakan. Dan bagaimana rasa sakit itu justru bisa menjadi pintu menuju kesembuhan yang paling suci. Tubuh sebagai bahasa jiwa, tubuh bukanlah sekadar rangka yang menopang kehidupan, melainkan cermin yang memantulkan apa yang sedang terjadi di dalam batin, dalam pikiran, dan terutama di dalam energi jiwa. Setiap ketegangan, nyeri, atau rasa tidak nyaman bukan muncul tanpa sebab. Ia datang membawa pesan, sebuah panggilan halus dari alam batin yang selama ini mungkin terabaikan. Dan salah satu tempat yang paling sering menyimpan beban tersembunyi adalah area leher, bahu, dan pinggang. Ketika seseorang merasa terjebak dalam tekanan, sulit membuat keputusan, atau memikul tanggung jawab yang terlalu berat, tubuh akan menyalurkannya ke area-area tertentu. Leher akan menegang saat kita menolak fleksibilitas dalam hidup. Bahu akan terasa berat saat kita merasa memikul dunia seorang diri. Dan pinggang akan melemah saat kita kehilangan rasa aman atau merasa tidak punya landasan yang kuat untuk melangkah. Rasa sakit ini bukan hukuman, melainkan panggilan. Sebuah undangan untuk menengok kembali ke dalam diri dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya pendam? Apa yang selama ini saya abaikan? Tubuh berbicara dengan cara yang lembut sekaligus tegas. Ia tidak pernah berbohong, dan hanya mereka yang mau mendengarkanlah yang akan menemukan jalan menuju penyembuhan sejati. Jangan salah mengartikan rasa sakit. Ia bukan musuh, tapi sahabat yang sedang mencoba menyelamatkanmu dari kehidupan yang tidak selaras. Ia datang agar kamu berhenti sejenak, mengubah arah, dan kembali menyatu dengan kebenaran batin. Dalam diamnya, tubuh memberi sinyal bahwa ada bagian dalam dirimu yang sedang menjerit minta dibebaskan. Leher, bahu, dan pinggang adalah 3 pusat energi yang sangat kuat dalam tubuh manusia. Jika salah satu dari mereka terganggu, bisa dipastikan ada ketidakseimbangan yang lebih dalam sedang terjadi. Entah itu karena emosi yang ditekan, pikiran yang kacau, atau luka batin yang belum disembuhkan. Semuanya tersimpan dan akhirnya terwujud dalam bentuk fisik. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa penyembuhan sejati bukan hanya dari luar, bukan hanya urusan otot atau tulang, tapi tentang kesadaran, tentang keberanian untuk menyelami makna di balik rasa sakit itu sendiri. Karena hanya dengan menyadari, energi yang stagnan bisa kembali mengalir. Hanya dengan menerima, luka yang lama bisa mulai sembuh. Jadi jika hari ini tubuhmu berbicara melalui rasa nyeri di leher, bahu, atau pinggang, jangan tolak pesannya, dengarkan, rasakan. Dan biarkan tubuh dan jiwamu kembali bersatu dalam keselarasan yang utuh. Karena di balik rasa sakit itu, ada pelukan kasih semesta yang sedang memanggilmu pulang. Leher, gerbang kepercayaan dan fleksibilitas hidup. Leher adalah jembatan antara pikiran dan hati, antara logika dan intuisi, antara dunia luar dan dunia dalam. Saat leher terasa kaku, nyeri, atau sulit digerakkan, itu bukan sekadar masalah fisik. Di balik semua itu, ada sinyal halus bahwa kita sedang kehilangan fleksibilitas dalam menjalani kehidupan. Kita menjadi kaku, terpaku pada satu cara pandang, menolak perubahan, dan enggan mempercayai arus kehidupan. Leher menyimpan energi tentang kemampuan kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika seseorang menolak untuk memahami situasi dari sisi lain, atau terlalu keras kepala dalam memegang keyakinannya, leher akan menegang. Ia menyuarakan ketegangan antara kehendak dan kenyataan. Ketegangan antara apa yang kita harapkan dan apa yang sedang terjadi. Disitulah ketidaknyamanan muncul. Bukan karena tubuh salah, tapi karena ada sesuatu yang ingin dilepaskan. Banyak orang tidak sadar bahwa nyeri di leher bisa berakar dari rasa bersalah yang tidak diungkapkan, atau kemarahan yang ditahan terlalu lama. Kadang kita merasa terjebak antara harus dan ingin. Kita memaksakan diri untuk menjalani peran yang tidak lagi selaras dengan jiwa, namun tetap bertahan demi citra,
status, atau karena takut mengecewakan orang lain. Semua tekanan itu pelan-pelan menetap di leher. Leher juga terkait erat dengan komunikasi jiwa. Ketika seseorang sulit mengekspresikan perasaannya, sulit berkata jujur pada diri sendiri, atau merasa tidak didengar oleh dunia, maka energi di leher mulai tersumbat. Ia tidak bisa mengalir bebas. Dan dalam kondisi stagnan, muncullah rasa nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak. Ini bukan tentang otot yang tegang. Ini tentang pesan yang belum disampaikan. Dalam spiritualitas, leher dianggap sebagai saluran kepercayaan. Percaya pada hidup, percaya pada keputusan diri sendiri. Percaya bahwa apapun yang terjadi selalu mengandung pelajaran suci. Namun saat kepercayaan itu goyah, tubuh akan memberi tanda. Ia berkata, bersikaplah lentur, jangan takut berubah arah, jangan takut membuka perspektif baru. Penyembuhan leher bukan hanya soal terapi fisik. Ia menuntut keberanian untuk melepas beban pikiran yang tidak perlu. Menyadari bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang mengalir bersama kebijaksanaan semesta. Saat seseorang mulai berdamai dengan apa yang tidak bisa dikendalikan, saat itu pula lehernya akan mulai lunak. Energinya akan kembali mengalir, dan ketegangan yang selama ini terasa berat mulai menguap. Jika hari ini kamu merasakan nyeri di leher, mungkin hidup sedang memintamu untuk berhenti melawan. Bukan berarti menyerah, tapi berserah. Bukan berarti pasrah, tapi percaya. Karena saat kamu mau membuka dirimu pada sudut pandang baru, kamu sedang membuka ruang bagi keajaiban untuk masuk. Dan itulah kunci dari kelenturan sejati, bukan di otot, tapi di hati yang bersedia berubah. Tempat tersembunyinya beban emosional. Bahu manusia diciptakan untuk membawa sesuatu. Di ranah fisik, ia menopang lengan, mengangkat, dan memikul. Namun dalam lapisan spiritual, bahu memikul lebih dari sekadar beban tubuh. Ia menampung beban emosional yang seringkali tidak disadari. Ketika bahu terasa berat, nyeri, atau tidak seimbang, itu pertanda bahwa ada beban batin yang telah terlalu lama dibawa, namun belum dilepaskan. Bahu kiri dan kanan menyimpan makna yang berbeda. Bahu kiri seringkali merekam luka-luka emosional masa lalu, trauma dari keluarga, perasaan bersalah, atau tekanan batin yang tidak pernah diungkapkan. Sementara bahu kanan menyimpan beban tanggung jawab masa kini, tuntutan untuk menjadi kuat, harapan dari orang lain, atau tekanan untuk selalu terlihat mampu. Kedua bahu ini saling menopang satu sama lain, dan jika salah satunya terluka, energi seluruh tubuh pun ikut terganggu. Bayangkan seseorang yang setiap hari memikul beban perasaan. Rasa bersalah karena tidak bisa menyenangkan orang tua, rasa takut akan kegagalan, rasa malu karena pernah kecewa, atau rasa lelah karena terus-menerus menjadi penopang bagi semua orang. Semua itu tidak menguap begitu saja. Ia menetap, membeku, dan diam-diam menghuni bahu. Lama-kelamaan, bahu pun bicara melalui rasa sakit yang samar, lalu membesar hingga menjadi alarm yang tak bisa diabaikan. Rasa sakit di bahu seringkali tidak hanya muncul karena aktivitas fisik, tapi karena tekanan batin yang tidak pernah diberi ruang. Kadang kita terlalu cepat berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal dalam diamnya, jiwa sedang menjerit. Kita berpura-pura kuat, padahal tubuh sudah tidak mampu menahan semuanya sendirian. Bahu pun mulai retak secara energi, bukan karena kelemahan, tapi karena terlalu banyak memberi dan terlalu jarang menerima. Spiritualitas mengajarkan kita bahwa memikul beban bukanlah tanda kekuatan sejati. Justru kekuatan yang sesungguhnya terletak pada keberanian untuk melepaskan. Bahu akan mulai sembuh saat kita mengizinkan diri untuk tidak harus sempurna. Tidak harus jadi penyelamat bagi semua orang. Tidak harus kuat setiap saat. Saat kita berkata pada diri sendiri, "Aku juga butuh dipeluk, aku juga berhak untuk rehat," maka energi yang tertahan di bahu mulai mengalir keluar. Proses penyembuhan bahu bisa dimulai dengan pengampunan. Mengampuni diri sendiri karena pernah gagal, karena pernah menyerah, karena tidak bisa menjadi seperti yang orang harapkan. Dan juga mengampuni orang lain yang mungkin tanpa sadar menaruh beban pada hidup kita. Saat energi pengampunan mulai mengalir,
bahu terasa lebih ringan, tidak lagi kaku, tidak lagi menahan dunia di atasnya, karena dunia tidak lagi harus dipikul sendiri. Jika bahumu terasa berat hari ini, duduklah sejenak dengan dirimu sendiri. Letakkan tanganmu di sana, rasakan getaran yang terpendam, dan katakan dengan lembut, "Aku tidak harus menanggung semuanya sendiri. Aku boleh melepaskan. Aku boleh beristirahat." Karena sesungguhnya, melepaskan beban bukan berarti berhenti peduli, tapi itu berarti kamu mulai peduli juga pada dirimu sendiri. Pinggang, akar rasa aman dan ketakutan yang terpendam. Pinggang adalah fondasi tubuh, tempat di mana pusat kekuatan bawah tersimpan. Ia menjadi penyangga bagi semua aktivitas dan menjadi pusat keseimbangan saat tubuh berdiri, bergerak, atau menopang sesuatu. Namun secara spiritual, pinggang menyimpan jauh lebih dalam daripada hanya struktur otot dan tulang. Disinilah banyak ketakutan tersembunyi. Disinilah akar rasa aman atau ketidakamanan kita tertanam. Saat pinggang terasa sakit, lemah, atau mudah cedera, itu sering menjadi isyarat bahwa rasa aman kita sedang terganggu dan jiwa sedang kehilangan pijakannya. Ketika seseorang merasa tidak didukung oleh kehidupan, ketika merasa tidak punya tempat untuk berpijak, tidak memiliki rasa stabil secara emosional, atau terus-menerus dihantui oleh rasa takut akan masa depan, maka energi di sekitar pinggang menjadi lemah. Ia mulai menegang, atau justru melemah secara mendalam. Ini bukan hanya keluhan fisik biasa. Ini adalah jeritan dari dalam yang berkata, "Aku merasa tidak aman di dunia ini. Aku tidak tahu di mana tempatku berada." Sakit di pinggang seringkali muncul pada mereka yang hidup dengan beban ekonomi yang berat, perasaan gagal yang terus menghantui, atau luka masa kecil yang belum sembuh. Mungkin dulu ada perasaan tidak diterima dalam keluarga. Mungkin dulu harus bertahan dalam kondisi penuh ancaman dan ketidakpastian. Semua itu tidak menghilang begitu saja. Ia tersimpan dalam tubuh, dan salah satu tempat penyimpanannya adalah pinggang, tempat dasar dari rasa aman dan keberanian untuk bertumbuh. Lebih dalam lagi, pinggang menyimpan energi tentang hubungan dengan dunia material. Mereka yang takut kehilangan, takut jatuh miskin, atau terus-menerus merasa harus berjuang keras untuk bertahan hidup, akan menyalurkan semua ketegangan itu ke pinggang. Saat seseorang terlalu lama berada dalam mode bertahan, tubuh pun mulai menyesuaikan diri. Ia mengencangkan pusat bawahnya sebagai bentuk perlindungan. Tapi perlindungan yang berlarut-larut berubah menjadi ketegangan kronis. Dan muncullah rasa sakit sebagai pertanda bahwa sudah waktunya melepaskan rasa takut itu. Penyembuhan spiritual pada pinggang dimulai dari pengakuan yang jujur, bahwa ketakutan itu memang ada, bahwa kamu pernah merasa rapuh, bahwa kamu pernah merasa tidak aman, tidak diterima, tidak cukup, tapi kamu tidak harus terus hidup dalam rasa takut yang sama. Saat kamu mulai mencintai diri yang dulu pernah terluka, saat kamu mulai mengakui bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depanmu, maka energi di pinggang mulai melunak. Getaran ketakutan digantikan dengan getaran keberanian. Pinggang juga menjadi tempat penyimpanan energi seksual, kreativitas, dan dorongan untuk menciptakan. Ketika rasa aman pulih, kreativitas pun bangkit. Ketika ketakutan dilepaskan, tubuh kembali merasakan kepercayaan pada kehidupan. Dan itulah momen ketika jiwa kembali menyatu dengan tubuh. Tidak lagi berseberangan, tapi saling menopang dari dalam. Jika hari ini kamu merasa sakit di pinggang, mungkin ini saatnya untuk berhenti melarikan diri dari rasa takut yang tidak pernah diberi ruang. Hadapilah dengan lembut. Sentuh bagian itu dengan cinta. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku aman sekarang, aku dilindungi, aku pantas memiliki fondasi yang kuat dalam hidupku." Karena saat rasa aman datang dari dalam, tidak ada apapun di luar yang bisa menggoyahkanmu lagi. Ketika tubuh menjadi tempat penyimpanan energi yang tak terselesaikan, tubuh manusia tidak hanya menyimpan darah, tulang, dan otot. Ia juga menyimpan ingatan, bukan hanya yang berasal dari pikiran, tapi juga dari getaran energi. Setiap emosi yang tidak diungkapkan, setiap rasa takut yang ditekan, setiap kesedihan yang disangkal, semua itu tidak lenyap begitu saja.
Ia tersimpan di dalam tubuh dalam bentuk energi yang belum selesai. Tubuh menjadi tempat penyimpanan, tempat transit dari semua yang belum selesai kita hadapi. Leher, bahu, dan pinggang adalah 3 area utama yang paling sering menerima beban ini. Karena di ketiganya, tubuh terhubung langsung dengan pusat emosi, pusat keberanian, dan pusat identitas diri. Saat seseorang tidak memproses perasaan tertentu, tubuh akan mengambil alih tugas itu. Ia menjadi wadah, ia menjadi saksi, dan pada akhirnya, ia menjadi tempat di mana energi stagnan mulai menumpuk dan menunjukkan dirinya lewat rasa sakit. Banyak orang tidak menyadari bahwa sakit fisik seringkali bukan sekadar akibat dari aktivitas sehari-hari, melainkan hasil dari akumulasi beban batin yang tidak pernah dibersihkan. Tubuh itu sabar, ia tidak akan langsung protes, ia menunggu. Tapi semakin lama ditahan, semakin keras tubuh akan berbicara. Dan pada titik tertentu, ia tidak lagi bisa diam. Ia memunculkan gejala fisik sebagai bentuk panggilan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Energi yang tak terselesaikan itu bisa berasal dari kejadian traumatis, kehilangan yang tidak pernah diterima, luka masa kecil, atau tekanan hidup yang terus-menerus ditahan sendiri. Bahkan perasaan kecil seperti kecewa yang dipendam atau ketidakpuasan yang diabaikan bisa berubah menjadi beban besar jika dibiarkan terlalu lama. Dan tubuh tidak pernah berbohong. Ia mengingat semua hal yang pikiran coba lupakan. Spiritualitas mengajarkan bahwa tubuh adalah gerbang menuju penyembuhan, bukan dengan cara memaksanya sembuh, tetapi dengan cara mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Saat tubuh sakit, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah dengan bagian ini, tapi juga perasaan apa yang belum saya izinkan untuk dirasakan. Disitulah letak penyembuhan yang sesungguhnya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Maka penyembuhan sejati bukan hanya tentang meredakan rasa sakit, tapi tentang menyadari makna di balik rasa sakit itu. Karena setiap rasa sakit mengandung pesan, dan pesan itu hanya bisa diterima oleh hati yang bersedia hadir. Hadir untuk mendengar, hadir untuk menerima, hadir untuk mengampuni, dan hadir untuk melepaskan semua yang selama ini tertahan. Jika tubuhmu saat ini sedang menunjukkan gejala yang berulang di tempat yang sama, mungkin itu bukan hanya tentang otot atau tulang. Mungkin itu tentang sebuah emosi lama yang belum kamu selesaikan. Mungkin itu tentang perasaan yang tertahan terlalu lama. Dan tubuh sedang berkata, sudah waktunya kau lihat aku. Sudah waktunya kau bebaskan dirimu. Karena tubuh bukan penjara bagi jiwa, ia adalah cermin dan juga jembatan menuju kebebasan yang lebih dalam dari sekadar hilangnya rasa sakit. Mengapa energi negatif sering tertambat di leher, bahu, dan pinggang? Tubuh manusia adalah medan energi yang terus bergerak. Ia tidak pernah diam. Energi masuk dan keluar, mengalir dari pikiran ke hati, dari perasaan ke tindakan. Namun saat seseorang menyerap terlalu banyak energi negatif, entah dari dalam dirinya sendiri atau dari lingkungan sekitar, aliran ini mulai melambat, ia terhambat. Dan ketika tubuh tidak mampu lagi mengalirkan energi itu, ia akan mulai menumpuk di tempat-tempat tertentu. Tempat yang menjadi penampung alami bagi energi stagnan. Dan 3 area utama yang sering kali menjadi wadah penumpukan ini adalah leher, bahu, dan pinggang. Leher secara spiritual adalah gerbang antara pikiran dan hati. Saat seseorang terlalu banyak berpikir negatif, terlalu sering menahan kata-kata yang sebenarnya ingin diungkapkan, atau mengalami konflik batin antara intuisi dan logika, energi akan tertahan di leher. Ia menjadi sesak, kaku, dan nyeri. Energi negatif yang tertahan di sana membuat seseorang merasa sulit berkata jujur, sulit percaya pada kehidupan, dan mudah tersulut emosi saat menghadapi perubahan. Bahu adalah tempat jiwa menanggung beban dari luar. Setiap kali seseorang merasa harus menjadi penolong semua orang, harus menyesuaikan diri demi diterima, atau merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang di luar kendalinya, maka energi di bahu akan tertarik turun. Beban emosional, tekanan sosial, dan tuntutan hidup semua bertumpuk di sini. Energi negatif dari rasa bersalah, kekecewaan, hingga kelelahan emosional, semuanya berkumpul di bahu. Dan saat beban itu tidak pernah dilepaskan, bahu menjadi tempat penampungan yang terlalu penuh, terlalu padat.
Pinggang adalah pusat rasa aman dan akar kehidupan. Saat seseorang hidup dalam ketakutan yang tidak jelas, saat ia merasa masa depannya tidak aman, atau saat ia terus-menerus merasa perlu bertahan dari sesuatu, maka energi dasar tubuh mulai terganggu. Ketakutan, kecemasan, rasa kehilangan kendali, semua tertahan di pinggang. Disinilah tubuh berkata, aku tidak tahu kemana harus melangkah. Aku tidak merasa aman di dunia ini. Dan energi negatif pun menetap, menjadikan pinggang sebagai benteng ketegangan yang tak terlihat. Energi negatif yang tidak dilepaskan tidak hanya menurunkan getaran tubuh, tapi juga memperlambat proses penyembuhan. Saat tubuh tidak lagi menjadi saluran energi yang bersih, ia mulai mengeluarkan sinyal dalam bentuk kelelahan kronis, gangguan tidur, emosi yang meledak-ledak, atau tubuh yang mudah sakit tanpa sebab medis yang jelas. Dan semua itu adalah tanda bahwa tubuh tidak hanya kelelahan secara fisik, tapi juga jenuh secara spiritual. Pelepasan energi negatif tidak bisa dipaksakan melalui logika. Ia perlu kehadiran hati yang lembut, perlu ruang sunyi di dalam diri untuk mendengar apa yang ingin dibebaskan. Kadang hanya dengan bernapas penuh kesadaran, dengan menyentuh bahu sambil mengucapkan, aku melepaskan semua yang bukan milikku. Maka energi itu pun mulai bergerak kembali. Karena dalam dunia energi, keikhlasan jauh lebih ampuh daripada usaha keras. Jika hari ini kamu merasa berat di leher, tegang di bahu, atau nyeri di pinggang, berhentilah sejenak. Rasakan, hadir, dan tanyakan dengan tenang, energi siapa yang sedang aku simpan? Karena mungkin rasa sakit itu bukan sepenuhnya milikmu. Mungkin itu hanya sisa dari perasaan yang belum pernah kau izinkan untuk pergi. Dan kini, tubuhmu hanya meminta satu hal. Bebaskan aku. Lepaskan beban itu. Karena tubuhmu ingin mengalir kembali dengan ringan, jernih, dan penuh kedamaian. Tubuh ingin didengar, bukan diperbaiki. Selama ini banyak orang terburu-buru ingin memperbaiki tubuh saat rasa sakit muncul. Ketika leher terasa tegang, bahu mulai nyeri, atau pinggang terasa berat, kita segera mencari solusi cepat, pijat, obat, atau terapi fisik. Tapi jarang yang benar-benar berhenti dan bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya tubuhku ingin katakan? Tubuh bukan mesin yang rusak dan harus diperbaiki. Tubuh adalah sahabat setia yang sudah terlalu lama berbicara, namun tidak didengar. Rasa sakit yang muncul tidak datang sebagai musuh. Ia datang sebagai utusan. Ia bukan malapetaka, melainkan pesan. Ia tidak ingin diperangi, tapi ingin dipahami. Tubuh adalah makhluk yang hidup dan penuh kecerdasan. Ia tahu kapan harus memperingatkanmu, kapan harus menegur, dan kapan harus memintamu untuk berhenti. Tapi karena kita hidup dalam dunia yang menuntut kecepatan, kesibukan, dan kesempurnaan, tubuh seringkali dikesampingkan. Rasa sakit dianggap gangguan, bukan panggilan. Leher yang kaku mungkin sedang berkata, tolong dengarkan intuisimu, bukan hanya logikamu. Bahu yang berat mungkin sedang memohon, aku lelah memikul semuanya sendiri. Dan pinggang yang nyeri bisa jadi sedang menangis. Aku butuh rasa aman, bukan tekanan terus-menerus. Tapi suara-suara itu sering diabaikan. Kita diamkan dengan obat, ditenangkan dengan hiburan, atau disibukkan dengan pekerjaan, tanpa pernah benar-benar memberi ruang untuk mendengar. Tubuh hanya ingin satu hal, kehadiranmu yang utuh. Bukan hanya sentuhan fisik, tapi perhatian batin. Saat kamu benar-benar hadir dalam rasa sakit itu, tidak menghindar, tidak melawan, tidak mengutuk, maka energi tubuh akan mulai bergerak. Tubuh tidak sedang minta solusi instan. Ia hanya ingin kamu berhenti sejenak dan menemaninya. Seperti seorang sahabat yang terluka, tubuh juga butuh ditemani, dipeluk, dan dihargai. Penyembuhan sejati dimulai dari kesediaan untuk mendengar. Mendengar dengan hati, mendengar tanpa ingin buru-buru memperbaiki. Saat seseorang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, menutup mata, dan bernapas dalam-dalam sambil berkata, aku mendengarmu. Terima kasih sudah menjagaku selama ini. Maka sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Energi cinta itu masuk ke dalam sel-sel tubuh yang telah lama menahan beban. Dan perlahan, tubuh pun mulai melembut, membuka, dan memulihkan dirinya sendiri.
Kesembuhan bukan proses teknis. Ia adalah proses spiritual. Sebuah pertemuan kembali antara jiwa dan tubuh yang telah lama terpisah. Ketika tubuh merasa dilihat, dihargai, dan tidak dikucilkan karena rasa sakitnya, ia akan berhenti berteriak. Karena sesungguhnya tubuh tidak pernah ingin membuatmu menderita. Ia hanya ingin kamu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Ke tempat di mana kamu bisa hadir utuh tanpa syarat. Jadi jika hari ini tubuhmu terasa tidak nyaman, jangan langsung mengusirnya. Duduklah bersamanya. Dengarkan dengan keheningan. Tanyakan dengan lembut, apa yang ingin kau sampaikan kepadaku hari ini? Dan tunggulah, karena tubuh tidak akan pernah mengecewakanmu. Ia akan membisikkan jawabannya jika kamu bersedia hadir bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat sejati. Mengapa melepaskan beban emosional bisa menyembuhkan tubuh? Setiap emosi yang tidak terselesaikan menyimpan getaran yang sangat kuat di dalam tubuh. Ia tidak hilang begitu saja, melainkan meresap ke dalam lapisan terdalam otot, saraf, dan bahkan sel-sel tubuh kita. Inilah sebabnya mengapa tubuh sering terasa berat meski tidak sedang mengangkat apa-apa. Bahu terasa sesak padahal tidak membawa beban fisik. Pinggang terasa lemah padahal tidak sedang melakukan gerakan berat. Semua itu adalah jejak-jejak emosi yang belum dilepaskan, dan tubuh memikulnya dengan diam-diam hari demi hari. Beban emosional itu datang dalam berbagai bentuk, rasa bersalah yang tidak terselesaikan, amarah yang tidak diungkapkan, kesedihan yang disangkal, kecewa yang terus dipendam, atau ketakutan yang dibungkam. Semua perasaan itu, jika tidak diberi ruang untuk hadir dan dilepaskan dengan sadar, akan mencari jalan keluar melalui tubuh. Tubuh pun menjadi penyalur rasa sakit jiwa, dan penyembuhannya tidak akan lengkap jika hanya menyentuh permukaan fisik. Ia harus menyentuh inti emosinya. Ketika seseorang mulai menyadari betapa lama ia menahan tangis, betapa sering ia memaksakan diri terlihat kuat padahal hatinya lelah, maka tubuh mulai terbuka. Ia merasa dilihat, ia merasa dimengerti. Dan dalam kehadiran yang lembut itu, tubuh pun mulai menghembuskan semua energi yang telah lama ia simpan. Melepaskan beban emosional bukan sekadar perasaan lega. Itu adalah proses pemulihan jiwa yang mengalir langsung ke tubuh fisik. Leher akan mulai melunak ketika seseorang mengizinkan dirinya untuk berkata jujur tentang apa yang ia rasakan. Bahu akan terasa lebih ringan saat seseorang tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Pinggang akan terasa lebih stabil ketika seseorang berdamai dengan masa lalunya dan memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayangan ketakutan. Ini bukan keajaiban yang instan, tapi transformasi batin yang nyata. Dan tubuh selalu merespon kejujuran dengan ketenangan. Seringkali yang membuat tubuh tetap sakit adalah penolakan untuk mengakui luka yang sebenarnya. Kita mencoba menjadi kuat, bahkan saat jiwa sedang remuk. Kita terus berlari, bahkan saat tubuh memohon untuk berhenti. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Ia tahu kebenaran. Dan saat kamu memilih untuk duduk dengan rasa sakitmu, untuk memeluk semua rasa yang pernah kamu hindari, tubuh pun merasakan getaran penerimaan itu. Dan itulah awal dari penyembuhan sejati. Melepaskan beban emosional tidak berarti melupakan apa yang terjadi. Itu berarti mengubah cara kita membawa peristiwa itu di dalam tubuh. Tidak lagi membiarkannya sebagai racun yang tersembunyi, tetapi mengubahnya menjadi pelajaran, menjadi kelegaan, menjadi cahaya. Proses ini butuh keberanian, bukan untuk melawan, tapi untuk menerima. Untuk tidak lagi menutup-nutupi luka, tapi mengizinkan luka itu bernapas. Jika hari ini tubuhmu masih terasa nyeri di titik-titik tertentu, jangan buru-buru menyalahkan aktivitas atau postur. Tanyakan kepada dirimu, emosi apa yang selama ini belum aku izinkan untuk pergi? Siapa yang masih aku salahkan? Apa yang masih aku sesali? Lalu berikan ruang bagi jawaban itu untuk muncul, tanpa penghakiman. Karena saat kamu melepaskan beban itu dengan penuh kesadaran, tubuh akan membalas dengan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di sanalah, di dalam kelegaan itu, penyembuhan yang sejati terjadi.
Setiap nyeri adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Rasa sakit sering dianggap sebagai musuh. Ia dijauhi, ditolak, dan diusahakan untuk segera disingkirkan. Namun dalam kebijaksanaan spiritual yang lebih dalam, rasa sakit justru adalah pintu yang mengantar manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ia bukan penghalang, melainkan jalan. Ia bukan rintangan, tetapi jembatan menuju pemahaman yang lebih luas tentang siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana hidupmu sedang dipandu menuju kebenaran yang lebih besar. Tubuh tidak pernah merespons tanpa makna. Ia bukan alat mati, tapi makhluk hidup yang menjadi cermin dari jiwa. Ketika nyeri hadir di leher, bahu, atau pinggang, jangan hanya melihatnya sebagai gangguan fisik. Lihatlah sebagai pesan. Pesan yang berkata, ada sesuatu yang harus kamu sadari. Ada bagian dari dirimu yang menunggu untuk dibangkitkan. Ada lapisan kehidupan yang ingin kamu lewati. Nyeri itu tidak datang untuk menyakitimu, tapi untuk membangunkanmu dari tidur kesadaran. Kesadaran yang lebih tinggi tidak dibentuk oleh kenyamanan. Ia justru seringkali lahir dari krisis, luka, dan peristiwa yang mengguncang. Dalam momen-momen itulah manusia mulai berhenti hidup di permukaan dan mulai masuk ke dalam dirinya sendiri. Nyeri menjadi panggilan untuk berhenti, untuk merenung, untuk menembus lapisan-lapisan ego dan ilusi. Ia mengajak jiwa kembali pulang, ke rumah yang sejati, yaitu kehadiran penuh dalam diri sendiri. Setiap kali rasa sakit muncul, kamu diberi kesempatan untuk melihat pola lama yang sudah tidak lagi berfungsi. Mungkin kamu terlalu sering menahan diri untuk menyenangkan orang lain. Mungkin kamu terlalu lama hidup dalam perasaan takut ditinggalkan. Mungkin kamu masih menyimpan kemarahan terhadap seseorang yang sudah lama pergi. Semua itu menjadi lapisan yang menghalangi cahaya kesadaran dari dalam. Dan tubuh dengan setianya membuka pintu lewat rasa sakit, agar kamu bisa melihat dengan jujur lalu melepaskannya. Kesadaran yang lebih tinggi bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi utuh. Ia datang ketika kamu menerima seluruh bagian dari dirimu, termasuk bagian yang sakit, rapuh, dan terluka. Saat kamu hadir dalam rasa sakit dengan penuh kesadaran, maka rasa sakit itu tidak lagi menjadi penderitaan. Ia menjadi pelajaran. Ia menjadi terang yang membimbingmu menemukan dimensi baru dari keberadaanmu. Leher yang sakit bisa menjadi undangan untuk berbicara lebih jujur. Bahu yang berat bisa menjadi pintu menuju penerimaan dan batas yang sehat. Pinggang yang lemah bisa membawamu memahami akar rasa takut dan menggantinya dengan rasa percaya. Di setiap nyeri selalu ada makna, dan di balik makna itu ada kesadaran yang menunggu untuk kamu temukan. Jika hari ini kamu sedang menjalani hari dengan tubuh yang tidak nyaman, jangan langsung mencari cara untuk melarikan diri dari rasa itu. Duduklah dalam keheningan. Hadirkan kesadaranmu di sana. Rasakan nyerinya, lalu tanyakan dengan lembut, apa yang ingin kau ajarkan padaku? Maka kamu akan menyadari bahwa rasa sakit bukan akhir. Ia adalah gerbang. Gerbang menuju dirimu yang lebih sadar, lebih dalam, dan lebih bebas dari ilusi. Dan ketika kamu melewati gerbang itu, kamu tidak lagi menjadi korban dari rasa sakit. Kamu menjadi pelancong spiritual yang menemukan kebenaran dalam setiap langkahnya. Kode jiwa yang tersimpan di balik rasa sakit tubuh. Tubuh manusia bukan sekadar wadah biologis. Ia adalah kitab hidup yang menyimpan jejak perjalanan jiwa. Di balik setiap nyeri terdapat simbol. Di balik setiap ketegangan ada pesan tersembunyi. Tubuh menyimpan kode-kode jiwa, petunjuk halus yang membantu kita mengenali pelajaran hidup yang sedang berlangsung. Dan ketika seseorang mengalami sakit di leher, bahu, atau pinggang, itu bukanlah kebetulan, melainkan panggilan dari dalam, agar kita mulai membaca kembali bahasa batin kita yang terlupakan. Leher menyimpan kode tentang kepercayaan dan komunikasi. Saat ada konflik antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu sampaikan, energi di leher mulai mengeras. Ini bukan sekadar ketegangan otot, tapi sinyal bahwa kamu sedang tidak jujur pada diri sendiri. Mungkin kamu terlalu sering diam demi menghindari konflik. Mungkin kamu takut mengutarakan isi hatimu. Mungkin kamu kehilangan kepercayaan pada keputusan hidupmu sendiri. Semua itu terekam di leher,
sebagai getaran yang tertahan, sebagai pesan, percayalah pada suara batinmu. Bahu menyimpan kode tentang beban jiwa dan batas diri. Saat kamu terlalu sering berkata iya ketika hatimu ingin berkata tidak, bahumu mulai menahan lebih dari yang semestinya. Setiap tanggung jawab yang tidak sesuai dengan jalan jiwamu akan tertanam sebagai beban tak kasat mata di sana. Bahu berkata, aku tidak bisa terus memikul semuanya sendiri. Aku butuh ruang untuk menjadi diriku sendiri. Dan saat kamu menyadari kode itu, kamu akan belajar melepaskan peran yang tidak lagi kamu perlukan. Kamu belajar berkata jujur. Kamu belajar menjaga dirimu. Pinggang adalah tempat di mana kode akarmu tertanam tentang rasa aman, kelimpahan, dan kepercayaan terhadap kehidupan. Sakit di pinggang adalah sinyal bahwa kamu sedang merasa tercerabut dari tanahmu sendiri. Mungkin kamu merasa tidak punya pijakan. Mungkin kamu merasa takut pada masa depan. Atau mungkin kamu menyimpan luka masa lalu yang belum selesai. Disinilah pinggang mengirimkan pesan, kembalilah ke akar. Bangun kembali hubunganmu dengan kehidupan. Engkau tidak sendiri. Kode jiwa ini tidak bisa dibaca dengan akal semata. Ia dibaca dengan kesadaran. Dengan keberanian untuk masuk ke dalam tubuhmu, mendengarkan setiap detaknya, dan mengakui bahwa di balik setiap rasa, ada pesan yang sangat pribadi dan sangat suci. Tubuh tidak sedang melawanmu, ia sedang menuntunmu, ia tidak sedang menghukummu, ia sedang membimbingmu untuk kembali pulang ke jalan yang selaras dengan jiwamu. Ketika seseorang mulai menghormati rasa sakit sebagai pesan spiritual, maka pintu pemahaman akan terbuka. Nyeri itu berubah bentuk dari penderitaan menjadi pencerahan, dari siksaan menjadi sinyal arah, dan pelan-pelan seseorang mulai menyadari bahwa tubuh tidak pernah melawan hidup, ia justru sangat ingin membantumu hidup dengan lebih sadar. Itulah saat ketika tubuh dan jiwa kembali bersatu sebagai satu kekuatan yang utuh. Jika hari ini kamu sedang merasakan sesuatu di tubuhmu, pejamkan matamu dan tanyakan, apa yang ingin jiwaku sampaikan melalui rasa ini? Dengarkan tanpa terburu-buru mencari kesimpulan. Biarkan pesan itu naik ke permukaan dengan sendirinya. Karena saat kamu menyadari bahwa tubuh adalah tempat jiwa menulis surat-suratnya, kamu tidak lagi takut pada rasa sakit. Kamu akan mulai bersyukur, karena melalui rasa itu, jiwamu sedang menuntunmu menuju kebenaran yang lebih dalam. Menyatukan kembali tubuh, jiwa, dan energi kehidupan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak manusia tanpa sadar terpecah. Tubuh berjalan sendiri, pikiran berlari ke masa depan, jiwa tertinggal di masa lalu. Akibatnya manusia hidup seperti bayangan dari dirinya sendiri. Tidak utuh, tidak menyatu, dan tidak merasakan kedalaman makna dari setiap langkah. Ketika rasa sakit muncul di tubuh, sesungguhnya itu adalah panggilan untuk kembali menyatukan ketiganya. Tubuh, jiwa, dan energi kehidupan. Inilah inti dari penyembuhan sejati. Tubuh adalah rumah dari jiwa. Ia bukan alat semata, tapi wadah yang sakral. Saat tubuhmu sakit, itu pertanda bahwa rumahmu sedang bergetar. Bukan hanya karena sebab fisik, tapi karena ada bagian dari dirimu yang kehilangan arah atau terlalu lama tercerabut dari pusat kesadaran. Leher yang kaku mungkin karena terlalu banyak menunduk pada tekanan luar. Bahu yang berat bisa jadi karena terlalu sering menanggung beban yang bukan milikmu. Pinggang yang nyeri mungkin karena kamu telah lama berdiri di atas fondasi yang rapuh, yang tidak lagi sesuai dengan jiwamu. Jiwa bukanlah sesuatu yang berada jauh di langit sana. Ia hidup di dalam tubuh, dalam detak jantung, dalam napas yang keluar masuk setiap hari. Tapi ketika kamu terlalu sibuk dengan dunia luar, mengejar kesempurnaan, pengakuan, atau keamanan semu, maka hubungan antara tubuh dan jiwamu mulai melemah. Energi kehidupan pun menjadi tidak stabil. Kamu merasa lelah meski tidak banyak bergerak. Kamu merasa kosong meski dikelilingi banyak hal. Kamu merasa berat meski tidak sedang memikul apapun. Inilah tanda bahwa koneksi suci di dalam dirimu perlu dipulihkan. Untuk menyatukan kembali tubuh, jiwa, dan energi kehidupan, kamu tidak perlu pergi ke tempat jauh. Yang kamu butuhkan adalah kehadiran penuh. Hadir dalam napas, hadir dalam rasa,
hadir dalam gerak tubuhmu sekecil apapun. Ketika kamu mulai menyentuh bagian tubuhmu yang sakit dengan kesadaran, bukan dengan amarah atau penolakan, maka energi cinta itu mulai menyalakan kembali jalur-jalur penyembuhan yang telah lama tertidur. Leher, bahu, dan pinggang adalah portal utama tempat energi kehidupan mengalir naik dan turun. Ketika ketiganya bersih dari beban emosional, tubuh menjadi saluran yang bebas dan terang. Energi kehidupan pun kembali bergerak dengan lembut, memberi kekuatan, kejernihan, dan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dan dari sanalah seseorang mulai merasakan keajaiban hidup, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kesatuan antara tubuh, jiwa, dan energi menciptakan resonansi yang luar biasa. Dalam keadaan ini, intuisi menjadi lebih tajam, tubuh lebih peka, dan gerakan hidupmu menjadi lebih selaras. Kamu tidak lagi terseret oleh arus dunia, tapi menjadi pusat dari arus itu sendiri. Inilah titik di mana manusia menjadi utuh, tidak lagi pecah antara apa yang dirasa, dipikir, dan dijalani. Semuanya menyatu dalam harmoni yang tak terlihat, namun sangat terasa. Jika hari ini tubuhmu masih mengirimkan sinyal melalui rasa sakit, jangan buru-buru mengusirnya. Jadikan itu undangan untuk pulang. Letakkan tanganmu di bagian yang nyeri, tarik napas perlahan, rasakan kehadiranmu di sana, dan ucapkan dalam diam, "Aku hadir, aku mendengar, aku kembali." Maka tubuhmu dengan penuh kasih akan membuka dirinya kembali untuk menyambut jiwa yang selama ini hanya ingin pulang ke rumah sejatinya, dirimu yang utuh. Tubuhmu adalah cermin cinta kasih semesta. Banyak orang berpikir bahwa tubuh hanyalah bagian dari dunia materi, terbatas, fana, dan penuh kelemahan. Namun dalam dimensi spiritual yang lebih tinggi, tubuh bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah cermin, tempat cinta kasih semesta memantul dan menyampaikan pesan-pesan suci bagi perjalanan jiwamu. Setiap bagian tubuhmu, termasuk leher, bahu, dan pinggang, bukan hanya menjalankan fungsi biologis, tetapi juga mengungkapkan bagaimana semesta sedang membimbingmu, mengasihimu, dan membangunkanmu dari tidur panjang keterpisahan. Ketika lehermu sakit, itu bukan karena engkau lemah, tapi karena semesta ingin kamu melihat kembali arah hidupmu. Agar kamu belajar menyelaraskan antara pikiran dan hati, antara kata-kata dan kebenaran batinmu. Ketika bahumu terasa berat, itu bukan kutukan. Itu adalah pelukan dari semesta yang berkata, "Kau tak harus memikul segalanya sendiri. Aku di sini bersamamu." Dan ketika pinggangmu terasa nyeri, itu bukan akhir. Itu adalah undangan lembut untuk membangun kembali rasa aman, bukan dari dunia luar, tapi dari kekuatan dalam dirimu sendiri. Tubuh tidak pernah menghukummu. Ia tidak pernah berniat menyakitimu. Bahkan di saat-saat terberat, tubuh tetap setia menyampaikan pesan yang kamu butuhkan. Ia berkata dalam diam, "Aku mencintaimu. Aku ingin kamu kembali utuh. Aku ingin kamu hidup selaras." Dan saat kamu mulai mendengarkannya bukan dengan penolakan, tapi dengan penerimaan, maka kamu pun membuka pintu penyembuhan. Bukan hanya untuk tubuhmu, tapi untuk seluruh jalan hidupmu. Cinta kasih semesta tidak selalu datang dalam bentuk yang manis. Kadang ia datang melalui krisis, kehilangan, dan nyeri. Tapi di balik semua itu, ada tangan yang tak terlihat, yang sedang membentuk jiwamu menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijaksana. Tubuhmu adalah bagian dari proses itu. Ia bukan penghalang menuju spiritualitas. Ia adalah kendaraan sucimu. Ia adalah jembatan antara bumi dan langit dalam dirimu. Setiap kali kamu menyentuh tubuhmu dengan kesadaran, setiap kali kamu mendengarkan rasa sakit dengan cinta, setiap kali kamu memaafkan dirimu yang terluka, maka kamu sedang membuka saluran yang telah lama tertutup. Dan semesta pun merespons. Energi ilahi mengalir masuk, keheningan menjadi lebih dalam. Dan kamu mulai merasakan bahwa seluruh kehidupan ini, termasuk rasa sakit, tidak pernah ingin menjatuhkanmu. Ia ingin membangkitkanmu. Tubuhmu adalah anugerah. Ia adalah buku suci yang tidak tertulis dalam kata-kata, tapi dalam getaran. Dan saat kamu membacanya dengan hati,
kamu akan menemukan bahwa setiap luka adalah pintu masuk menuju terang, bahwa setiap nyeri adalah kesempatan untuk lebih mencintai, dan bahwa semesta tidak pernah jauh darimu, karena ia tinggal di dalam dirimu, bernafas bersama tubuhmu, dan berbicara lewat setiap denyut yang kamu rasakan. Saudaraku, jika selama ini kamu merasa terpisah dari dirimu, jika kamu terlalu lama mengabaikan sinyal-sinyal lembut dari tubuhmu, maka inilah waktunya untuk pulang. Kembalilah ke tubuhmu, ke tempat di mana jiwa, cinta, dan semesta bersatu dalam diam yang suci. Dengarkan rasa sakit, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Sentuh tubuhmu, bukan karena ia rusak, tapi karena ia telah setia membawamu sejauh ini. Tubuhmu bukan beban, ia adalah berkah. Ia bukan penjara bagi jiwa, ia adalah wadah bagi kebebasan yang sesungguhnya. Dan saat kamu kembali menyatu dengannya, kamu tidak hanya menyembuhkan rasa sakit, kamu sedang menyembuhkan hubunganmu dengan hidup itu sendiri. Leher, bahu, pinggang, dan seluruh tubuhmu bukanlah kebetulan, ia adalah peta. Dan dalam peta itu, semesta telah menggambar jalur pulang ke dalam dirimu. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi apa-apa lagi, selain menjadi utuh, hadir, dan sepenuhnya dicintai.